Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Caiku. Kali ini kita akan sedikit bahas iPhone SE 2 di tahun 2025. Masih worth it atau enggak banget ya. Jadi kita akan sedikit bahas. Ini iPhone SE, untuk belakangnya sendiri dari body-bodinya ini seperti ini. Ini mirip banget sama HP iPhone 8. Kita ambilkan dulu iPhone 8 nya. Nah, ini iPhone 8. Untuk desainnya ini sama, hampir sama ya kayak iPhone 8. Bedanya itu hanya di bagian belakang, logo iPhone SE itu di tengah, tapi kalau iPhone 8 itu di atas dan ada tulisan iPhone-nya. Kalau dari tampak depannya ini sama persis ya. Kalau sekilas, kalau mungkin iPhone 8-nya itu yang hitam itu sama-sama persis. Bagian sampingnya pun sama, tombol-tombolnya sama, antenanya sama, bagian atasnya pun sama polosan, bagian samping sininya juga sama ya, bagian bawahnya juga sama. Kalau dari segi-segi fisik itu yang membedakannya hanya di belakang. Dan untuk spare part sendiri iPhone SE itu LCD nya juga sama kayak iPhone 8. Dulu pernah compare LCD iPhone 8 ke iPhone SE 2020 dan itu bekerja dengan baik, normal ya. Itu buat iPhone SE dari segi fisik-fisiknya. Kalau LCD-nya sendiri ini menggunakan tipe LCD Super Retina, masih menggunakan IPS, ukurannya 4,7 in dengan PPI layar 326 ppi. Jadi untuk ketajaman warnanya ini masih oke banget, masih enak lah ya dipakai buat sehari-hari, enak. Dengan catatan itu LCD-nya masih ori ya. Nah, sekarang kita bahas spesifikasinya. Buat spesifikasinya sendiri, di chipsetnya ini menggunakan Bionic A13 dengan 7 nanometer. Ini setara iPhone 11 ya. 11 Pro juga sama chipsetnya, menggunakan Apple A13. Memang kecil-kecil cabai rawit. Itu buat kelebihan dari segi performa ini masih oke banget. Kalau buat gaming ini memang cukup kuat ya. Buat Genshin Impact itu mengangkat, Mobile Legend, PUBG atau mungkin yang lainnya, ini masih enak banget kalau buat dari segi gaming. Tetapi ada beberapa kekurangan lah ya terkait HP-nya, nanti kita bahas di akhir ya. Kalau dari segi kamera sendiri ini masih oke banget, masih oke banget, masih worth it banget. Ini masih jelas banget ya kameranya ya. Kita akan spill-kan hasil fotonya dan videografinya. Ini hasil video buat SE 2020 30 fps. Jadi buat kestabilannya ini masih oke banget, masih enak banget. Nah, kalau ini video 60 fps di iPhone SE 2020, ini video 60 fps juga masih enak banget. Buat jalan-jalan stabil banget, masih stabil banget. Ini 60 fps ini. Kalau dibandingkan mungkin dengan HP Android yang harganya hampir sama ya, 2 atau 3 jutaan, karena sekarang kan iPhone SE ini pasarannya sekitar di 2 juta 3 jutaan. Kalau X-iBox bekasan itu ada yang 3 jutaan, itu biasanya udah mulus. Ini X-iBox 2,5 jutaan. Dengan HP Android yang harga-harga sekitar itu, kameranya sih jauh banget ya, masih lebih baik iPhone SE ini dari segi hasil
kemudian kestabilan video itu jauh banget. Jadi kalau kalian ibaratnya nggak ngejar mungkin gengsi atau apa ya, yang ngejarnya fungsional, yang emang HP-nya compact praktis tapi fungsionalnya itu mendukung banget, ini cocok banget ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan HP iPhone XR atau XS ya, XS yang harganya itu di kisaran yang sama ya, sekitar 2 juta sampai 3 jutaan. Kalau saya pribadi sih mending kalian ambil iPhone SE ya, itu dengan catatan kalian yang mendingin fungsional. Tapi kalau kalian mentingin yang layarnya lebar, mungkin durability-nya lebih tinggi, atau mungkin buat dipakai layarnya lebih lebar, itu mungkin kalian bisa ambil XR atau XS. Tapi kalau dari segi performa, mendingan iPhone SE jauh banget. Ini iOS-nya sendiri itu sudah support sampai iOS terbaru ya. Jadi kedepannya ini masih dapat updatean seperti halnya iPhone 11 Pro, karena chipsetnya menggunakan chipset yang sama. Memang sih kalau misalkan dari tampilannya ini kayak gini ya, ini basic banget kayak iPhone 8 mungkin. Bedanya iOS 18 ini kan tampilan kontrolnya udah support seperti ini, sedangkan iPhone 8 itu masih pakai kontrol yang versi lama seperti ini. Tapi kalau iPhone SE ini udah kayak iPhone zaman sekarang, kontrol barnya bisa kita atur-atur, wallpapernya terbaru, dan juga icon-iconnya juga bisa kita setting sesuai keinginan. Sedangkan di iPhone 8 itu iconnya ya kayak gini aja, kayak stok iPhone bawaan ya. Tapi kalau yang ini karena iOS-nya sudah 18, itu kita bisa customisasi dengan sesuka hati. Dan harganya pun udah terjangkau ya. Jadi buat kalian yang ngejarnya fungsional, ini cocok banget sih buat dipakai di tahun 2025. Kalau dari segi kekurangannya sendiri, ini mungkin di layarnya ya, layarnya yang kecil. Ini layarnya emang kecil banget, hanya 4,7 in kayak iPhone 8, iPhone 7 juga layarnya sama. Ini sama-sama persis, sama-sama segini dari segi layarnya. Tapi dari segi performa itu lebih baik daripada iPhone XR atau XS ya, lebih baik jauh lah. Dan dari segi hasil video juga saya kira lebih bagusan ini daripada si iPhone XR. Nah, kekurangannya lagi itu di iPhone SE 2020 ini, di baterainya yang hanya 1800 mAh. Jadi buat pemakaian sehari-hari yang aktif gaming itu kurang ya. Kalau mungkin gaming karena layarnya kecil dan baterainya kecil, itu saya kira kurang puas. Memang ini HP bukan buat fokusnya, itu bukan buat gaming, tapi buat fungsional keseharian ya, pekerjaan atau mungkin fotografi, videografi, dan masih enak banget multitaskingnya dipakai. Buat online shop juga masih enak, buat nge-live video, mungkin nge-live TikTok atau mungkin nge-live YouTube atau Facebook, itu masih worth it banget ini HP. Yang jelas di harga 2 juta sampai 3 jutaan harga bekasnya, itu kita bisa menikmati performa Apple Bionic A13 ya, performa yang setara dengan iPhone 11 dan iPhone 11 Pro Max. Jadi masih enak banget buat dipakai sehari-hari. Kurangannya yaitu ya, layarnya kecil, baterainya kecil. Tapi kalau ngejar performa ini oke banget. iOS-nya juga masih dapat update beberapa tahun ke depan, masih aman. Tidak khawatir iOS-nya stuck. Jadi masih enak banget lah, masih enak banget. Jadi sedikit pembahasannya seperti itu ya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.